Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu benar. Nama ini murni tamsil, jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya, karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gampangnya cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiyah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak kuwi organisasi mopo. Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celek. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecahan. Lo enggak toh, misalnya organisasi NU Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Tapi nek ana jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok ora usah mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe. Itu malah wae. Kula nu kenal Pak Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau. Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya beta kok Bapak ngadepi aliran-aliran sing tercatat tuh wira ning Depak 215 aliran teng Islam piro. Pinten 200. Pondok salah wae gayane dhewe kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya toreko ning Indonesia piro? Mulai Naksabandi Qadari Tijani kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek utekmu wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ana ilmune. Jadi nak nganan itu pas dok jantung, mendiluk pas jantung, gede-gede nak keliru ya.
Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran ta kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika piyambak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa kayak partai liya ya serai? Riso di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi ya di Amerika itu. Negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri, tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Tapi misalnya sekarang terus dikai contoh ono seniman gawe WC nang arep omah terbuka. Dadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusinya. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya gue di tanah tanam di. Nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, wong ya. Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Pemenang organisasi anyar. NU lahir mulai Basim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman Sayyidina Mekah golongane Mbah Muhaimin, golongane Basim zaman Damal Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lo kenal beda cah HTI, sampean apa ngamat? Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Kenane wanita-wanita HTI ku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI ku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam ngolehno poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh nentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi roh nak halal. Tetap dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak. Yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musibah. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Cokro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keok. Terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh Badik supaya Badik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Itu makanya saya itu sering mati khai Cokro Aminoto. Beliau karena punya kompeten Izzatil Islam itu terus dagangnya dibuang hanya SI Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Cokro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara ora PKI itu lan.
Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa Nasakom. Itu dalilnya ingin ke persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibarengi dengan teknis yang baik. Nggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka nak menganggap kafir terusannya elek halal darah. Sampai tak judono. Tragedi di Irak di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosia, Syiah ngafir nopo. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak di Afghanistan makan perang bersaud takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan di masjid bariku ya tarian bareng. Enggak sih dicil babi tapi udele ra dicil. Dan mulai dicil ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku no konser dang. Aku nggak bolak-balik diundang. Ya seperti ada konser dang. Gus puntene naik kaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu kan dia jujur. Utekem celek omong ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan iki wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngizinin. Ojo kok. Wae dak gue tuh gue mau ngertos nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sing ngangkatno kok sidan utawi jalan ya orang. Tapi kon ngilangi adat jalan presiden ya ora gaul. Kurang gaul. Lah cara nut kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirtinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu atapul iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya yang Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak badhe mazhab Rokin kan tidak mungkin. Ana kabeh langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV. Wawancara ini tuh loh, bintang blotor loh. Wong sing wawancara ini tuh. Ini guru Pak Quraisyab mau ngalim soleh di bawah aja ini kayak tenang. Saudara bahasaku merem-merem. Enggak loh, ini nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap gitu. Ini ke bintang nomor ya. Bodoh biasa rong. Lho nak keluar roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Ya padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisannya tetap beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Lho tes bela.
Wong alim mulai kowe roh kitab iku wis lali mutolaah. Sampeyan iki eling. Padha-padha bergelok film. Pak Siap itu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenale ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yang maca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani. Lah ayo. Wah, sakit. Podo masalah duwe ki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, ambek pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan ke RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng ati. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RTB apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku ndonga Allah itu badani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya raja lo, ya apa. Itu malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara yang kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus pulau suwon lah. Lewat ini hadis surga didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget. Nek ana kawulane napa to? Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته